yang gak berguna. Maaf atas semua kesalahanku. Sebaiknya aku pergi. Seringkali kita tidak menyadari tanda-tanda depresi orang-orang di sekitar kita. Lalu apa sebenarnya depresi itu? Depresi adalah kesedihan atau keputusasaan ekstrim yang berlangsung lebih dari berhari-hari. Hal ini mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari dan dapat menyebabkan gejala fisik seperti nyeri, penurunan atau penambahan berat badan, gangguan pola tidur, atau kekurangan energi. Tapi ingat ya, kalaupun kamu merasa sedih, bukan berarti kamu mengidap depresi. Beruntungnya, depresi bisa diobati. Lalu apa saja faktor yang bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi? Yang pertama adalah faktor genetik. Seseorang dengan keluarga yang memiliki riwayat depresi berat lebih berisiko mengalami depresi juga. Yang kedua adalah faktor hormonal, khususnya pada wanita. Hormon kortisol pada wanita berkorelasi tinggi dengan depresi, apalagi waktu stres atau tertekan. Yang ketiga adalah faktor lingkungan, seperti pengalaman negatif, tekanan sosial, kehilangan orang terdekat, dan pengalaman traumatis. Yang keempat, faktor psikologis dan kognitif seperti pesimis dan rendah diri. Terakhir, faktor kesehatan fisik. Orang yang punya sakit kronis berisiko mengalami depresi karena fungsi otak yang terganggu akibat sakit. Mungkin banyak dari kita yang nggak sadar, gimana sih cara mengenali gejala depresi? Pada dasarnya, kita bisa mengenali gejala depresi dari fisik dan psikis seseorang. Gejala fisik tentu saja yang terlihat dari tanda-tanda tubuh, misalnya berat badan turun drastis karena tidak nafsu makan, terlalu banyak tidur, atau malah kurang tidur, gampang capek, dan penurunan hasrat seksual. Gejala psikis ini mengarah pada kebiasaan seperti sangat sensitif, sedih berkepanjangan, merasa tidak berguna, tidak percaya diri, mengisolasi diri, putus asa, hingga pikiran untuk menyakiti diri sendiri dan bahkan mengakhiri hidup. Setelah tahu gejala depresi itu apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka yang sudah pasti butuh pertolongan kita? Atau bahkan, kalau ternyata itu terjadi pada diri kita, bagaimana kita menolong diri kita sendiri tanpa self-diagnose? Yang pertama, tenangkan diri, tarik nafas, hembuskan. Ulangi 5-10 kali, rileks saja. Kamu juga bisa coba teknik yang lain, seperti teknik Feel the Big Chill, yaitu menarik nafas panjang, kemudian rendam wajahmu ke dalam semangkuk air es selama 30 detik. Kamu mungkin bertanya-tanya, ngapain sih, kan dingin? Tapi teknik itu berguna untuk melambatkan metabolisme tubuh, sehingga efeknya tubuh menjadi lebih tenang dan tidak tegang. Terakhir, kamu coba renungkan perasaanmu. Lihat lagi ya apa yang dalam pikiranmu, apa yang kamu alami. Tanyakan kepada dirimu, kira-kira peristiwa apa yang membuat kamu sedih, marah, atau kecewa. Kira-kira sampai berapa lama kamu itu mau merasa sedih, marah, dan kecewa terus? Apakah sebulan? Apakah setahun? Apakah yang kamu lihat dan kamu rasakan tentang peristiwa tadi yang bikin sedih, marah, kecewa tadi itu 100% akurat atau enggak? Mungkin enggak sih buatmu untuk mengurangi rasa sedih, marah, atau kecewa itu? Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Tidak ada salahnya menceritakan perasaanmu tadi ke orang yang bisa dipercaya, seperti teman dekat atau keluarga, atau segera kunjungi psikolog apabila diperlukan ya. Jangan self-diagnose.